Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Febrina dari jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Padang. Pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan, kali ini saya akan menjelaskan tentang proses dan teknik supervisi pendidikan. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan supervisi pendidikan itu ada proses dan teknik. Proses dan teknik itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan evaluasi, dan juga tindak lanjut dari kegiatan supervisi pendidikan, termasuk teknik yang akan kita coba bahas adalah teknik individu, kelompok, teknik langsung, dan tidak langsung dalam kegiatan supervisi. Supervisi adalah kegiatan yang merupakan satu proses yang berkelanjutan. Artinya, dia tidak serta-merta terjadi, kemudian diambil keputusan, tetapi proses yang cukup panjang, bahkan sifatnya tahunan. Kalau memang belum ditemukan solusi terbaik, belum terjadi peningkatan, ini akan terus berlanjut. Proses supervisi pendidikan yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan supervisi akademik hal ini seharusnya memang disusun dan didesain sedemikian rupa oleh mereka yang dikategorikan atau sering kita sebut sebagai supervisor, yaitu orang yang memberikan layanan supervisi pendidikan kepada guru supaya tujuannya menjadi terarah karena berdasarkan rencana mata pekerjaan dilakukan berdasarkan rencana yang sudah dibuat, jadi tidak akan berkecamuk. Role-nya adalah rencana yang didesain beberapa lama sebelum kegiatan supervisi pendidikan atau layanan supervisi ini diberikan. Pelaksanaan supervisi itu diawali dengan rencana, yang awalnya diduga atau justru barangkali dapat mengecewakan banyak pihak yang wajar karena memang ada istilah masalah atau problem yang ditemukan berdasarkan fakta dan data empirik. Seperti guru, pasti secara tidak langsung memerlukan peningkatan kemampuan mengajar gurunya, dan ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa seakan-akan si guru merasa kalau dia diberikan layanan indikasi ada konteks negatif. Supervisor menilai bahwa kemampuannya bermasalah, padahal memang tidak seperti itu. Tidak selamanya kegiatan supervisi untuk diberikan kepada mereka-mereka yang bermasalah saja. Namanya juga layanan untuk membantu apapun masalah yang pada akhirnya memberikan dampak kepada proses pembelajaran pendidikan. Itu ada proses layanan supervisi yang seharusnya dan diberikan oleh supervisor. Waktu pelaksanaan juga termasuk dalam ranah hitungan perencanaan. Bahkan hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaan serta cara memperoleh hal tersebut dan berbagai solusi-solusi yang mungkin menjadi dasar berpijak atau berpikir untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi banyak yang masih direncanakan, maka pekerjaan ini menjadi pekerjaan yang tidak mudah bagi seorang supervisor. Yang kedua, kegiatannya itu adalah pelaksanaan setelah perencanaan didesain sedemikian rupa yang di dalamnya masuk berbagai kegiatan untuk dilaksanakan. Karena rencana menjadi pedoman bagi seorang supervisor pada saat melakukan atau melaksanakan kegiatan supervisi pendidikan. Pendapat dari seorang ahli Rifai mengemukakan bahwa pelaksanaan supervisi pendidikan mengikuti beberapa kegiatan. Yang pertama adalah pengumpulan data, karena layanan supervisi adalah proses membantu guru dalam menyelesaikan setiap persoalan atau masalah yang membantu guru memberikan pendapat, layanan untuk meningkatkan skill dan kemampuan mereka. Yang kedua adalah setelah pengumpulan data tadi, melakukan penilaian data yang sudah dikumpulkan, kemudian diolah sedemikian rupa data-data mentah tersebut apakah yang didapatkan dari pandangan sendiri, baik langsung masuk ke kelas ataupun dapat report dari tenaga atau teman sejawat, atau bahkan dari siswa yang melaporkan, tertulis, dan segala macam. Kemudian itu dinilai dan data-data mentah tersebut kemudian dinilai oleh supervisi. Penilaian ini dilakukan terhadap keberhasilan peserta didik. Yang ketiga dalam pelaksanaan itu adalah mendeteksi kelemahan. Kita tidak akan mencari-cari kesalahan
Yang keempat dari pelaksanaan adalah memperhatikan kelemahan atau memperbaiki kelemahan melalui deteksi. Ditemukan kelemahan dan kekurangan, maka pada tahap ini dilakukan perbaikan dan juga peningkatan kemampuan melalui berbagai macam strategi. Makanya, supervisi itu adalah orang yang memiliki kemampuan atau visi ke depan. Mereka sudah memiliki akumulasi dan pemikiran yang luas. Yang terakhir adalah melakukan bimbingan dan juga pengembangan diri, kemudian diberlakukan peningkatan. Supervisor perlu memberikan bimbingan kepada guru yang dimaksud agar yang diperolehnya bisa diterapkan. Proses yang ketiga adalah evaluasi. Evaluasi semacam pertimbangan untuk melihat sejauh mana keberhasilan layanan supervisi pendidikan ini diberikan kepada guru, tertentu memberikan hasil seperti apa yang kita rencanakan. Jadi, role-nya tetap rencana tadi, pelaksanaan dan rencana itu, kemudian ada instrumen khusus yang akan kita checklist sejauh mana tingkat keberhasilannya. Proses yang keempat adalah tindak lanjut. Jadi ada kegiatan tindak lanjut dan dalam melaksanakan supervisi kegiatan pembelajaran memang diperlukan instrumen khusus berupa lembar pengamatan, suplemen, dan observasi. Hal yang isinya terkait dengan keterampilan mengajar, karakteristik mata pelajaran, pendekatan klinis, dan lainnya. Dan dalam pelaksanaan kegiatan kita sebut sebagai tindak lanjut. Sasaran utamanya tetap fokus pada kegiatan pelajaran yang kemudian akan didesain untuk ditindaklanjuti atau difikirkan melalui strategi-strategi tertentu. Cara melakukan tindak lanjut minimal ada 3. Yang pertama adalah mereview. Mereview rangkuman hasil penilaian. Jadi keseluruhan hasil penilaian dilakukan sekian lama apabila ternyata tujuan supervisi akademik dan berbagai standar pembelajaran yang sudah ditetapkan ternyata belum tercapai. Atau kita anggap masih punya masalah tertentu, masih banyak dalam bagian-bagian tertentu, maka sebaiknya dilakukan penilaian ulang. Yang kedua caranya adalah membuat rencana aksi. Membuat rencana aksi supervisi pendidikan berikutnya. Yang ketiga, melakukan implementasi atau rencana aksi pada masa-masa berikutnya. Berikut kita akan membahas teknik supervisi pendidikan. Yang pertama, teknik individual, dan ini bersifat individual, biasa dipergunakan apabila orang yang disupervisi atau diberi layanan memang dihadapi secara personal atau perorangan. Ini biasanya dilakukan terhadap individu per individu. Ada kekhususan tertentu, teknik supervisi yang bersifat individu secara umum dikategorikan dalam beberapa macam. Yang pertama yaitu classroom atau kunjungan kelas. Ini bisa dilakukan oleh kepala sekolah yang didesain melalui rencana. Artinya guru sudah mengetahui. Kunjungan kelas ini adalah bahwa bentuk dari kunjungan kelas itu sebenarnya ada 3. Yang pertama ada kunjungan tanpa pemberitahuan. Yang kedua, kunjungan dengan pemberitahuan yang lebih banyak terjadi di lapangan. Dan yang ketiga, kunjungan didasarkan atas undangan guru tersebut. Yang kedua, teknik individual adalah bentuk classroom observation atau kita mengenalnya dengan istilah observasi kelas. Artinya dilakukan melalui 2 cara. Biasanya supervisi melakukan observasi terkait dengan kondisi proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa di kelas atau peserta didik di kelas, dan biasanya dilakukan melalui 2 cara. Yang pertama, observasi langsung. Artinya adalah dinas supervisi melakukan observasi dan observasi langsung guru-guru yang mengajar di kelas, dan supervisor dalam melakukan observasi itu dapat dilakukan dengan cara yang tidak langsung. Artinya, di mana dibatasi oleh ruang kaca atau satu pembatas, seperti dinding pembatas atau dengan alat khusus, atau dengan melakukannya melalui CCTV. Baik guru maupun peserta didik tidak mengetahui kalau mereka lagi diobservasi atau disertasi. Tujuan observasi pada prinsipnya adalah untuk mengumpulkan berbagai data yang real tentang kondisi yang sebenarnya yang digunakan oleh seorang supervisor dalam melengkapi berbagai macam untuk menganalisis berbagai kesulitan yang mungkin saja dialami oleh guru dalam pembelajarannya.
Yang ketiga, bentuk dari teknik individual yaitu individual conference atau percakapan pribadi. Merupakan salah satu alat yang sebenarnya sangat dibutuhkan dalam kegiatan supervisi, di mana seorang supervisi dan guru dapat bekerja secara individual memecahkan berbagai masalah atau problem yang tengah dihadapi secara pribadi yang berhubungan dengan persoalan mengajar. Yang keempat, menilai diri sendiri atau self-report location checklist. Sekarang kita lihat dari intervention in the visitation atau saling mengunjungi antar rekan guru yang satu dengan yang lain yang sedang mengajar. Yang kelima adalah self-evaluation. Hal yang paling objektif, paling memungkinkan, paling individual, paling dianggap baik, tetapi sebenarnya paling sulit, karena menuntut kejujuran dan keyakinan untuk menilai diri sendiri secara baik dan benar. Itu disebut dengan menilai diri sendiri. Yang kedua itu ada teknik kelompok atau grup teknik. Adalah teknik supervisi yang digunakan secara berkelompok atau bersama-sama antara supervisor dan guru-guru. Ada beberapa jenis dari teknik kelompok atau grup teknik ini. Yang pertama, pertemuan orientasi guru dalam teknik kelompok untuk kegiatan supervisi atau pembinaan atau layanan supervisi atau istilahnya orientation meeting for new, salah satu teknik bentuk pertemuan yang bertujuan untuk mengantarkan para guru, terutama guru-guru baru yang baru diterima untuk memasuki suasana kerja sebagai seorang guru yang profesional di sekolah di satuan tingkat pendidikan. Yang kedua jenisnya dari teknik kelompok ini adalah rapat guru, merupakan salah satu teknik supervisi untuk memperbaiki situasi belajar mengajar. Artinya mereka yang punya masalah yang sama atau memang rapat khusus yang disediakan oleh si kepala sekolah dalam rangka memberikan pembinaan. Kalau memang dirasakan persoalan tertentu dalam kegiatan proses mengajar dianggap punya masalah. Yang ketiga adalah studi kelompok antar guru, adalah kelompok guru bidang studi yang mengajarkan mata pelajaran yang sejenis, dan itu biasanya mereka bisa mengadakan satu titik bentuk studi bersama untuk mempelajari, membahas, mendalami, menganalisis pelajaran itu secara bersama-sama, sehingga pada akhirnya mereka menemukan solusi atau satu cara, strategi bagaimana mengajarkan satu topik atau satu kegiatan. Yang keempat adalah seminar. Dan teknik seminar adalah orang-orang yang berpengalaman dalam bidangnya, memungkinkan diadakan tukar-menukar pengalaman atau wawasan terkait apa yang mereka miliki. Ini akan menjadi satu kondisi yang saling melengkapi satu sama lain. Yang ketiga, teknik langsung, artinya teknik yang dipergunakan oleh supervisor untuk menyampaikan harapan supervisor kepada guru yang diberikan layanan atau pembinaan supervisi. Ini artinya supervisor memberikan penjelasan yang luar biasa. Dimaksudkan adalah proses mereka untuk melakukan perbaikan atau pembinaan dalam teknik ini bisa menggunakan bahasa langsung dan juga bahasa-bahasa bentuknya penguatan dalam konteks pelayanan supervisor, mengharapkan adanya kepercayaan dan juga kredibilitas dari para guru untuk mengikuti prosesnya. Keempat yaitu teknik tidak langsung, artinya memandang terjadi proses dengan secara sadar antara kedua belah pihak, dan tidak langsung artinya dari guru dengan kepala sekolah sebagai supervisor, dan itu dipandang oleh supervisor sebagai satu titik masalah yang punya dampak terhadap proses pembelajaran, sehingga obrolan itu menjadi kondisinya dimanfaatkan oleh kepala sekolah untuk memberikan layanan atau bimbingan sekaligus mencarikan solusi atau menyimpulkan itu sebagai suatu persoalan yang memang harus dicarikan solusinya, sehingga mereka menemukan satu titik untuk memperbaiki diri dari persoalan-persoalan yang mereka tengah hadapi. Jadi meski obrolan personal, tetapi karena memang memberikan dampak, sehingga secara teknis si supervisor melihat perlu melakukan bimbingan yang tidak hanya dari itu, tapi beberapa waktu ke depan yang perlu didesain lagi untuk mencarikan solusi bersama, sehingga tanpa disadari oleh orang yang dimaksud, layanan akan supervisi ini atau pembinaan dalam proses kegiatan supervisi pendidikan, dan si guru bisa mendapatkan solusi-solusi terbaik untuk memecahkan masalah mereka. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya mengenai proses dan teknik supervisi pendidikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.